Apakah kamu sering merasa stres saat menghadapi masalah? Atau merasa dunia tidak berpihak padamu? Tenang. Para filsuf Stoik punya cara unik untuk menghadapi setiap tantangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara seorang Stoik menghadapi masalah dan bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Bagaimana menghadapi masalah seperti seorang Stoik? 1. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Pernahkah kamu merasa stres karena sesuatu yang di luar kendalimu? Mungkin seseorang berbicara buruk tentangmu, atau rencana yang sudah kamu susun gagal karena faktor eksternal. Tapi, coba pikirkan. Apakah mengeluh bisa mengubah keadaan? Dalam filosofi Stoik, ada satu prinsip utama, fokus hanya pada hal yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, opini orang lain, atau masa lalu. Tapi kita bisa mengendalikan pikiran, reaksi, dan tindakan kita sendiri. Bayangkan kamu sedang terjebak macet dan terlambat ke kantor. Kamu bisa memilih untuk marah dan stres. Atau kamu bisa memilih untuk tetap tenang dan memanfaatkan waktu dengan baik. Hasilnya situasi tetap sama, tapi reaksi kita yang menentukan dampaknya. Stoik tidak akan membuang waktunya untuk mengeluh tentang hal yang tak bisa ia ubah. Sebaliknya, ia akan fokus pada tindakan terbaik yang bisa diambil saat ini. Karena pada akhirnya, kendali terbesar dalam hidup adalah kendali atas diri sendiri. 2. Mengubah cara pandang terhadap masalah. Pernahkah kamu menghadapi masalah yang terasa begitu berat, sampai-sampai kamu berpikir, kenapa ini terjadi padaku? Di saat seperti itu, kebanyakan orang langsung merasa tertekan, frustasi, atau bahkan menyerah. Tapi, filosofi Stoik mengajarkan satu hal penting, yaitu masalah bukanlah masalah, tapi cara kita melihatnya yang menentukan dampaknya. Apa maksudnya? Bayangkan dua orang mengalami kejadian yang sama. Mereka gagal dalam wawancara kerja. Orang pertama melihatnya sebagai bencana. Dia merasa tidak cukup baik, kehilangan motivasi, dan menyerah begitu saja. Orang kedua, seorang Stoik, melihatnya sebagai pelajaran. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana aku bisa memperbaiki diri? Hasilnya, orang pertama tetap berada di tempat yang sama, dikuasai oleh pikirannya sendiri. Orang kedua bangkit, berkembang, dan meningkatkan peluang suksesnya di kesempatan berikutnya. Apa perbedaannya? Bukan situasinya, tapi cara mereka melihat situasi itu. Jadi, ketika menghadapi kesulitan, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku bisa melihat ini dari sudut pandang yang lebih positif dan bermanfaat? Karena pada akhirnya, yang menentukan hidup kita bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita meresponsnya. 3. Gunakan logika, bukan emosi berlebihan. Penting untuk selalu menggunakan logika dan akal sehat dalam menghadapi suatu situasi, daripada membiarkan emosi yang berlebihan mengendalikan tindakan kita. Dengan berpikir jernih dan mengedepankan rasionalitas, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari konsekuensi yang mungkin timbul dari reaksi emosional yang tidak terkontrol.
Ketika logika menjadi pijakan, kita mampu melihat situasi secara lebih objektif dan mempertimbangkan berbagai aspek dengan lebih matang. Contoh, saat seseorang menghinamu, kebanyakan orang akan marah dan membalas. Tapi seorang stoik akan berpikir, apakah pendapat mereka benar-benar penting? Mengapa aku harus membiarkan kata-kata mereka mengendalikan emosiku? Dan akhirnya, mereka tetap tenang dan tidak terpancing. 4. Praktikan kebajikan dan disiplin. Stoikisme menekankan kehidupan yang berpegang pada kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan disiplin. Dalam menghadapi berbagai masalah, penting untuk senantiasa mempraktikkan kebajikan dan disiplin sebagai landasan dalam bersikap. Dengan mengedepankan kebajikan, kita dapat mengambil tindakan yang penuh dengan kebaikan hati, kejujuran, dan empati terhadap orang lain. Sementara itu, disiplin membantu kita tetap fokus, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap tantangan yang ada. Kombinasi keduanya memungkinkan kita untuk tidak hanya menemukan solusi yang terbaik, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Melalui kebajikan dan disiplin, kita mampu menghadapi masalah dengan kepala tegak, hati yang tenang, dan jiwa yang tangguh. 5. Anggap kesulitan sebagai latihan mental. Pernahkah kamu merasa hidup terlalu sulit? Seakan setiap langkah selalu dihadang oleh masalah? Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus diterima sebagai latihan mental. Bayangkan seorang atlet yang ingin menjadi lebih kuat. Dia tidak akan berkembang jika hanya memilih latihan yang mudah. Justru dengan menghadapi tantangan yang berat, tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap tekanan. Begitu juga dengan mental kita. Setiap masalah yang kita hadapi adalah latihan yang membentuk ketahanan dan kebijaksanaan kita. Saat menghadapi kegagalan, kita belajar untuk bangkit. Saat menghadapi kritik, kita belajar mengendalikan emosi. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoik, pernah berkata, "Apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan itu sendiri." Artinya, kesulitan bukan penghalang, tetapi bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita. Jadi, lain kali ketika kamu menghadapi tantangan, jangan bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tanyakanlah, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Karena semakin besar kesulitan yang kamu hadapi, semakin kuat dirimu yang akan terbentuk. 6. Terima kenyataan dengan lapang dada. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Terkadang, kita berharap segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Namun, kenyataannya, banyak hal yang berada di luar kendali kita. Kita bisa merencanakan segalanya dengan baik, tetapi tetap saja, takdir kadang membawa kita ke arah yang tak terduga. Inilah yang diajarkan oleh filosofi Stoik. Terima kenyataan dengan lapang dada. Amor fati, yang berarti mencintai takdirmu, adalah salah satu ajaran inti dalam Stoikisme. Seorang Stoik tidak melawan kenyataan, melainkan menerimanya dengan penuh penerimaan dan ketenangan. Mereka percaya bahwa segala hal yang terjadi, baik itu baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani.
Kamu mungkin merasakan kesedihan atau kekecewaan ketika sesuatu yang penting dalam hidupmu hilang, seperti kehilangan pekerjaan atau berakhirnya hubungan. Alih-alih terjebak dalam penyesalan atau kebencian, seorang stoik akan mencoba menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada dan bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Menerima kenyataan bukan berarti menyerah atau pasrah. Sebaliknya, ini adalah kekuatan untuk tetap tenang dan mengambil langkah positif. Kesimpulan. Jadi, bagaimana cara seorang stoik menghadapi masalah? Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Ubah cara pandang terhadap masalah. Gunakan logika bukan emosi. Praktikkan kebajikan dan disiplin. Jadikan kesulitan sebagai latihan mental. Terima kenyataan dengan lapang dada. Jika kamu menerapkan prinsip-prinsip ini, hidupmu akan jauh lebih tenang dan penuh makna. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar mana prinsip stoik yang paling cocok buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.